Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang zakat emas, zakat perak, dan zakat barang temuan. Yang terdiri dari saya Reza Devi Arianti, yang kedua Anita Rahmawati, yang ketiga Diah Ayu Milawati, yang keempat Diah Niken Safitri. Yang pertama yaitu zakat emas. Emas merupakan salah satu jenis benda yang secara zatiah wajib dizakati. Hal ini berdasarkan nas Al-Quran yang berupa ancaman bagi orang yang menyimpan emas yang tidak dizakati. Yang ditegaskan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 34, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada ayat tersebut disebutkan ancaman berupa siksa yang pedih bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan peraknya. Menurut bahasa, kata tersebut menafsirkan bahwa setiap orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak mengeluarkan dari keduanya hak-hak yang wajib, baik dari para pendeta atau orang alim atau kaum muslimin, maka beritahukanlah kepada mereka akan menerima azab yang pedih. Menurut Syekh Samsuddin Abu Abdillah, perhiasan yang halal dipakai menurut syarak tidak wajib dizakati. Lain halnya jika terlarang pemakaiannya oleh syarak. Misalnya, pria atau banci yang memakai kalung emas, gelang emas, bingle, melar emas, dan lain-lain, maka benda-benda tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Para ulama di dalam melakukan istinbat hukum terhadap suatu masalah akan merujuk pada sumber pokok, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal seringkali pesan-pesan yang terkandung dalam sumber-sumber pokok itu bersifat global, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai pemikiran usul fikih, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan hukum yang seringkali ditemukan perbedaan satu sama lain. Cara menghitungnya. Adapun ukuran zakat yang wajib ditunaikan untuk emas adalah 2,5% dari masing-masing emas. Jika seseorang memiliki 200 dirham dan telah genap 1 tahun, maka zatnya 5 dirham. Kapan membayar zakat? Membayar zakat emas ketika mencapai nisab dan haulnya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zakat perak. Apa sih yang dimaksud zakat perak? Zakat perak adalah kewajiban yang harus dibayar seorang muslim ketika jumlah perak yang mereka punya sudah mencapai nisab atau sudah memenuhi syarat haul. Nah, di sini juga ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bunyinya, "Aku tidak memungut zakat kuda dan budak dari kalian semua. Maka berikanlah zakat perak dari setiap 40 dirham sebanyak 1 dirham. Tidak ada zakat pada perak yang hanya berjumlah 190 dirham. Akan tetapi, jika telah mencapai 200 dirham, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5 dirham." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Di sini saya akan menyebutkan aturan dari berapa haul dan nisab dari perak. Di sini nisab perak yaitu 200 dirham atau 595 gram. Dan untuk haulnya itu 1 tahun. 1 tahun itu maksudnya perak harus sudah melewati masa kepemilikan selama 1 tahun tanpa dijual atau digadaikan. Nah,
Di sini saya akan memberikan contoh atau gambaran pelaksanaan zakat, di mana cara perhitungan zakat itu yaitu 2,5% dikali jumlah perak yang tersimpan selama 1 tahun. Nah, di sini contohnya itu Ibu Lina mempunyai simpanan perak sebanyak 100 gram yang sudah dimilikinya selama 1,2 tahun. Nah, sehingga dirinya dikenai kewajiban berzakat. Nah, harga perak pada saat itu yaitu 700.000 per gram. Maka nilai perak yang dimiliki Ibu Lina adalah 70 juta. Nah, dari sini Ibu Lina perlu membayar zakat perak sebesar ya pastinya 70 juta dikali 2,5%, yaitu 1.750.000 yang akan dibayarkan Bu Lina untuk zakatnya. Baiklah, di sini saya Diah Niken Safitri akan menjelaskan mengenai barang temuan. Pengertian dari barang temuan sendiri berasal dari bahasa Arab atau bahasa fuqaha disebut dengan al-lughah. Sedangkan menurut bahasa etimologi itu artinya sesuatu yang ditemukan atau didapat. Menurut istilah atau terminologi, yang dimaksud dengan al-lughah sebagaimana yang ditakrifkan oleh para ulama. Oleh Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-lughah ialah sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan tidak menemukan serta tidak mengetahui mustahiknya. Zakat rikas adalah emas dan perak yang ditanam atau ditemukan dalam perut bumi. Apabila menemukan emas dan perak tersebut, wajib mengeluarkan zakat 1/5 atau 20%. Ada perbedaan yang esensial antara hasil tambang dan barang terpendam, di mana hasil tambang ini merupakan bahan yang belum pernah diolah menjadi barang jadi. Sedangkan barang terpendam merupakan barang yang sudah pernah diolah menjadi barang jadi, karena barang terpendam itu merupakan barang yang sudah langsung dimanfaatkan setelah ditemukan. Maka hal ini sering disebut dengan harta karun. Menurut mazhab Syafi'i, seseorang yang memperoleh harta rikas dari segi ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah harta rikas termasuk harta yang bernilai ekonomi, seperti penemuan perhiasan emas maupun berlian. Yang kedua, harta rikas termasuk harta yang tidak ternilai ekonomi, seperti penemuan sendok, tempurung, maupun kapak batu. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta rikas yang bernilai ekonomi wajib dizakati, sedangkan harta rikas yang tidak bernilai ekonomi tidak wajib dizakati, karena zakat rikas berhubungan dengan manfaat. Maka kewajiban zakat rikas gugur apabila harta tersebut tidak bermanfaat atau tidak ternilai ekonomi. Landasan hukum lughah atau rikas terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia lainnya. Kemudian terdapat pula dalam hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari jilid 5 kitab Al-Lughah halaman 78 yang artinya, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan tentang menemukan emas atau perak yang tercecer. Maka beliau menjawab, umumkanlah beserta wadah dan talinya. Ketika diumumkan selama setahun, jika tidak ada yang mengambilnya, maka gunakanlah ia, dan hendaklah dianggap sebagai barang titipan. Jika pada saat tertentu orang yang mencarinya datang, maka serahkan ia kepadanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum pengambilan barang temuan. Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat ditemukannya barang itu dan kemampuan si penemunya. Hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib. Wajib mengambil barang temuan bagi
penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda temuan itu dengan baik. Dan terdapat sangkaan berat bila benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia ataupun diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu sunah. Sunah mengambil barang temuan bagi si penemunya. Apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia mampu memelihara benda temuan itu dengan baik, tetapi bila tidak diambil pun, barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang ataupun diambil oleh orang yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu makruh. Bagi seseorang yang menemukan harta ataupun barang temuan, kemudian ia masih ragu apakah dia mampu memelihara benda tersebut dengan baik ataupun tidak. Dan bila tidak diambil, benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai. Maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda temuan tersebut. Yang keempat yaitu haram. Bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin bahwa dirinya tidak mampu memelihara benda tersebut sebagaimana mestinya, maka diharamkan untuknya untuk mengambil benda-benda tersebut. Kemudian rukun dan juga syarat barang temuan. Yang pertama, ada yang mengambil ataupun yang menemukan. Jika yang mengambil adalah orang yang tidak adil, hakim berhak mencabut barang itu dari orang tersebut dan memberikannya kepada orang yang adil dan ahli. Begitupun kalau yang mengambilnya adalah anak kecil, hendaknya diurus oleh walinya. Yang kedua yaitu bukti barang temuan. Ada 4 macam. Yang pertama, barang yang dapat disimpan lama, contohnya seperti emas dan perak. Hendaklah barang tersebut disimpan di tempat yang sesuai dengan keadaan barang ini. Kemudian diberitahukan kepada umum di tempat-tempat yang ramai dalam masa 1 tahun. Hendak pula dikenal beberapa sifat yang ditemukan itu. Misalnya tempat, tutup, ikat, timbangan, atau bilangannya. Nah, sewaktu memberitahukannya, hendaklah sebagian dari sifat itu diterangkan. Sebagian sifatnya saja, jangan semuanya, supaya tidak terambil oleh orang yang tidak berhak. Yang kedua yaitu barang yang tidak tahan disimpan lama, contohnya seperti makanan. Orang yang mengambil barang seperti ini boleh antara mempergunakan barang itu, asal dia sanggup menggantinya apabila bertemu dengan yang memiliki barang ataupun ia dapat menjualnya. Uangnya hendaklah ia simpan agar kelak dapat diberikan kepada si pemilik apabila bertemu. Yang ketiga yaitu barang yang dapat tahan lama dengan usaha, seperti susu, dapat disimpan lama apabila dibuat keju. Yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya, dijual ataupun dibuat keju. Yang keempat dan yang terakhir yaitu suatu yang membutuhkan nafkah, yaitu binatang ataupun manusia, misalnya anak kecil. Sedangkan binatang ada 2 macam, yaitu yang pertama, binatang yang kuat dan dapat menjaga dirinya terhadap binatang yang buas seperti unta, kerbau, atau kuda, lebih baik dibiarkan saja, tidak usah diambil. Kedua yaitu binatang yang lemah yang tidak sanggup menjaga dirinya, lalu melakukan salah satu dari 3 cara, yaitu disembelih lalu dimakan, dengan syarat sanggup mengganti barangnya jika bertemu dengan pemiliknya, ataupun dijual, kemudian uangnya disimpan agar dapat diberikan kepada pemiliknya, ataupun dipelihara dan diberi makanan dengan maksud menolong semata. Oke, itu saja video dan penjelasan dari kelompok kami. Apabila teman-teman masih terdapat kebingungan, mohon ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.